Hai semuanya, balik lagi di seri saham bagi pemula. Rilis kinerja. Beberapa perusahaan sudah mulai melakukan perilisan kinerja keuangan selama tahun 2023 di bulan Maret ini. Termasuk salah satu emiten yang akan kita bahas di video ini. Emiten yang mengalami kerugian 90 triliun selama 2023. Iya, itu rugi loh. Buat yang melihat thumbnail dan baca judul pasti sudah tahu mau bahas emiten apa. Kita mau bahas Gotoh, kok bisa ya rugi sebanyak itu? Apa saja faktor penyebab kerugiannya? Harga saham gap down pasca rilis kinerja. Pasca rilis laporan keuangan, harga saham PT Gotoh, Gojek, Tokopedia, Tpega langsung anjlok. Hasil kinerja buruk. Dipengaruhi oleh hasil kinerja sepanjang 2023 yang baru saja diumumkan. Gotoh diketahui masih membukukan kerugian total 90,5 triliun sepanjang 2023. Pemicunya, kerugian ini dipicu pembalikan nilai atau goodwill reversal senilai 78,8 triliun yang diwajibkan standar akuntansi keuangan. Penjualan Tokped. Hal ini merupakan dampak dari transaksi Tokopedia dan TikTok yang mengakibatkan hilangnya pengendalian Gotoh terhadap Tokopedia per 1 Februari 2024. Udah pernah dibahas di video yang ini. Meski masih merugi, kinerja Gotoh 2023 ada perbaikan. EBITDA adjusted pada triwulan akhir 2023 Gotoh berhasil tercatat positif senilai 77 miliar, turun around dari kuartal 4 2022 yang merugi 3,1 triliun. Penyesuaian EBITDA positif ini menandai perbaikan 8 bulan terakhir. EBITDA Group yang disesuaikan sepanjang 12 bulan 2023 juga melampaui target perusahaan menjadi minus 3,7 triliun seiring dengan kerugian perusahaan yang membaik 77%. Rugi berapa pendapatan Gotoh? Pendapatan bruto juga tumbuh 3% secara tahunan menjadi 24,26 triliun. Penopang utama masih dari segmen on-demand service sebanyak 12 triliun. Dengan pertumbuhan positif 4%, segmen fintech memimpin pertumbuhan mencapai 15% dalam setahun. Kemudian diikuti segmen e-commerce dan logistik masing-masing 11 year-on-year dan 7% secara year-on-year. Penerapan efisiensi. Gotoh melakukan efisiensi dengan menghemat biaya insentif dan pemasaran hingga 38% secara year-on-year untuk keseluruhan 2023. Secara nilai, perusahaan menghemat biaya sebanyak 9 triliun. Perlu dicatat, sebagai kepemilikan Tokopedia sudah diambil alih oleh TikTok. Jadi, masuknya TikTok membuat ekuitas Gotoh berkurang, sehingga nilai price to book value atau PBV juga seakan naik. Nilai PBV per 20 Maret 2024 berada di 2,19 kali. Buyback saham. Untuk menopang gerak saham setelah merilis perbaikan kinerja pada tahun lalu, Gotoh juga berencana melakukan pembelian kembali sahamnya atau buyback sebanyak-banyaknya senilai 200 juta US dollar atau setara 3,14 triliun. Pekan lalu, saham Gotoh mengalami koreksi turun ke level 60. Ternyata ada 3 investor besar yang menjual saham Gotoh, yaitu Credit Agricole Group sebanyak 2,99 juta lembar, Danske Bank sebanyak 184.952 lembar, dan Grace Partners of Deepak sebanyak 24.429 lembar saham. Gotoh layak nggak sih? Gimana menurut pandangan teman-teman mengenai saham Gotoh? Berkali-kali longsor masih bangkit lagi. Jangan lupa buat subscribe belajar investasi saham ya. Kita belajar bareng di seri saham bagi pemula.
Biar selalu update mengenai saham, ikutin terus video kita masih di seputar saham bagi pemula tentunya di YouTube Belajar Investasi Saham.